Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai salam sahujud karen lempang adil katalino bacuramin kasarugat basengat kejubata arus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putriana, bisa dipanggil Ana. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ayo teman-teman, mari dengarkan dongeng yang saya ingin bacakan. Halo teman-teman, di sini saya ingin membacakan salah satu dongeng yang saya buat dari karya saya sendiri, yaitu temanya Biji Basuna di Tepi Kahayan. Untuk pemerannya di sini ada 7 pemeran. Yang pertama ada Andi Basuna, yang kedua ada Pak Datau, dan yang ketiga Ibu Andi, keempat roh leluhur Kahayan, kelima warga kampung Basuna, keenam pemuda kampung, dan yang terakhir, ketujuh itu ada anak-anak kampung. Baik, langsung saja saya mulai. Di sebuah kampung Dayak Ngaju di tepian Sungai Kahayan, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Andi Basuna. Kampung itu tidak jauh dari Palangkaraya, dikelilingi hutan yang sangat hijau dan suara burung enggang setiap pagi. Namun setiap tahun banjir datang dari luapan sungai dan merendam kebun warga. Andi tinggal bersama ibunya di rumah kayu kecil. Ayahnya sudah lama meninggal, sehingga Andi membantu ibunya mencari ikan dan berkebun rotan. Tetapi kebun mereka sering gagal panen karena banjir. Andi pun sering merasa sedih dan putus asa. Hampir setiap sore ia duduk di tepi sungai sambil berkata, "Hidupku seperti daun kering, terbawa arus." Ibunya selalu menasehatinya, "Andi, jangan menyerah. Orang Dayak hidup dengan semangat huma betang. Kita harus kuat bersama-sama." Suatu pagi setelah sholat subuh, Andi pergi mencari ikan di Sungai Kahayan. Saat menarik jalannya, ia merasa ada sesuatu yang sangat berat. Dengan susah payah, ia menarik jala itu hingga muncul sebuah biji bercahaya berwarna keemasan. "Astaga, biji apa ini?" ucap Andi terkejut. Biji itu hangat saat disentuh dan membuat hati Andi merasa tenang. Ia membawa biji itu pulang dan menyimpannya di dekat tempat tidurnya. Malam harinya, Andi bermimpi bertemu seorang laki tua berpakaian adat Dayak lengkap dengan bulu enggang dan mandau di pinggangnya. "Aku adalah roh leluhur penjaga Kahayan," kata lelaki itu. Andi bertanya dengan takut, "Apa maksud biji ini, Datuk?" Roh itu tersenyum, "Itu adalah biji basuna. Tanamlah dengan hati yang baik. Jangan hanya memakai tanah dan air, tetapi juga kebaikan, gotong royong, dan rasa hormat kepada alam." Keesokan harinya, Andi menanam biji itu di kebunnya yang paling subur. Ia merawatnya dengan sungguh-sungguh. Dia sambil berdoa. Sejak saat itu, Andi mulai berubah. Ia menjadi lebih rajin dan suka membantu warganya. Suatu hari, tetangganya, Pak Dato, jatuh sakit. Andi masuk ke hutan mencari tanaman obat tamarajiknya untuk Pak Dato. "Terima kasih Andi," kata Pak Dato haru. Setelah sembuh, Pak Dato itu ikut membantu Andi merawat kebunnya. Warga lain pun ikut datang membantunya. Semangat handep atau gotong royong khas Dayak kembali hidup di kampung itu. Beberapa hari kemudian, tanah tempat biji ditanam mulai retak. Dari dalamnya muncul tunas hijau bercahaya. Tunas itu tumbuh cepat menjadi pohon basuna yang besar dan indah. Daunnya lebar, batangnya kokoh, dan pada malam harinya rantingnya memancarkan cahaya lembut. Warga kampung kagum melihatnya. Namun tak lama kemudian, hujan besar turun tanpa henti. Sungai Kahayan meluap dan banjir datang lebih besar dari biasanya. Anak-anak menangis ketakutan. "Andi, air makin naik," teriak Pak Dato. Andi segera berkata, "Kita hadapi bersama, jangan tinggalkan siapapun." Warga bekerja sama menyelamatkan orang tua dan anak-anak menggunakan perahu atau kelotong. Para pemuda mengikat pohon basuna agar tidak roboh diterjang arus. Ajaibnya, pohon itu tetap berdiri tegak. Setelah banjir surut, tanah di sekitar pohon menjadi subur kembali. Malam harinya, warga mengadakan syukuran sederhana.
Mereka menyalakan obor, memainkan gandang, dan menari bersama di bawah cahaya bulan. Tidak lama kemudian, pohon basuna menghasilkan buah-buah kuning yang sangat harum. Saat warga memakannya, hati mereka menjadi damai dan tumbuh terasa segar. Orang-orang yang sakit perlahan sembuh dan warga yang dulu sering bertengkar mulai saling memakan satu sama lain. Andi tidak menyimpan buah itu untuk dirinya sendiri. Ia membagikannya kepada semua warga, bahkan kampung sebelah-sebelahnya. Rezeki harus dinikmati bersama-sama, kata Andi. Karena kebaikan itu, kampung mereka menjadi semakin makmur. Sungai dijaga tetap bersih dan warga hidup sangat rukun. Suatu sore, roh leluhur kembali muncul di bawah pohon basuna. Kau telah memahami arti kehidupan Dayak, katanya kepada Andi. Kekayaan bukan hanya harta, tetapi persaudaraan, gotong royong, dan rasa hormat pada alam. Sejak saat itu, kampung tersebut dikenal sebagai Kampung Basuna Bahagia. Dan pesan dari cerita itu terus diingat semua orang ya, menanam kebaikan menuai kebahagiaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.